Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini saya berada di Tokyo, tepatnya di Little Tokyo, sebuah tempat yang didekorasi begitu rupa sehingga mirip dengan kota Tokyo di Jepang. Di sini kita bisa melihat ada pintu gerbang ciri khas Jepang, ada juga bunga sakura, bunga yang sangat indah. Ada Daruma boneka Jepang tanpa kaki, tanpa tangan. Ada juga Kokeshi, boneka mainan kayu berbentuk gadis Jepang yang lucu. Ada juga patung dari gadis Jepang yang berpakaian tradisional Jepang. Ada koinobori, layang-layang ciri khas Jepang bergambar ikan. Ada maneki neko, kucing keberuntungan. Di sini kita juga bisa melihat sebuah bangunan berbentuk rumah tradisional Jepang. Tidak ketinggalan ada dua pesumo atau dua orang pegulat Jepang. Dan di sebelah sana kita bisa melihat beberapa resto dengan makanan khas Jepang. Bukan hanya saya saja yang senang berfoto di tempat ini, tetapi ada orang-orang lain juga yang mengambil gambar di Little Tokyo ini. Kebahagiaan kami adalah kami bisa pura-pura berada di Tokyo. Tetapi seandainya bisa pergi ke Tokyo sesungguhnya, sebuah kota besar di Jepang sana, tentu bahagianya jauh lebih besar karena bisa langsung melihat situasi Jepang sesungguhnya. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, tentu setiap orang normal menginginkan hidupnya bahagia. Namun persoalannya adalah ukuran berbahagia itu seperti apa? Dan setiap orang pasti akan berbeda ukuran kebahagiaannya. Konsep kebahagiaan Kristiani tentu berbeda dengan konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Konsep kebahagiaan Kristen disebut sebagai kebahagiaan sejati, dan konsep kebahagiaan tawaran dunia disebut sebagai kebahagiaan yang semu. Kekuasaan, status sosial, titel yang banyak tidak serta-merta memberi kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Inilah kebahagiaan anak-anak Tuhan yang diperoleh bukan karena terpenuhinya segala macam kebutuhan sehari-hari,
melainkan bagaimana menggunakan segala sesuatu secara seimbang dan terarah kepada kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, kebahagiaan sejati adalah pemberian Tuhan kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yang tidak mengikatkan diri pada harta duniawi, melainkan pada harta surgawi. Mari kita berusaha untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha terus untuk mendekat kepada Dia, menjadi seperti yang diingininya, dan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kami menyadari kebahagiaan yang kami cari di dunia ini sifatnya semu, yang akan segera hilang begitu saja ketika hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau memiliki sikap hidup yang benar, yang tidak mengikatkan diri kepada harta duniawi, melainkan kepada harta surgawi. Mari terus kerjakan seluruh kehidupan kami. Kami mau menikmati kebahagiaan sejati yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Kami mau menemukan kebahagiaan sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, dalam usaha kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, untuk kami semakin melekatkan diri kami kepada Tuhan, semakin menjadi seperti yang Kau kehendaki, menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kami mau semakin memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami menikmati kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ingin memiliki kebahagiaan yang sejati? Gapailah kebahagiaan sejati dengan memfokuskan hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.